Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita awali pengajian pagi hari ini dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat. Ala ilmiya wa ala kulli niyatin salihah ala hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adana naf'alihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi kulli darain wa qala. Kalau di kitab yang biru ini halaman 6 ya. Halaman 6 dari mukaddimahnya ya. Yang ini itu halaman berapa? Pokoknya bab mukaddimah lah. Mukaddimah ya. Ya, Mukaddimah. Nah, itu ada di situ. ada. Nah, itu. Nah, itu betul. Itu ya. 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 Kita dari mukaddimah kitab ini dulu. Kitab Arba'in fi Usuluddin karya Imam Al-Ghazali ya. Kalau yang terbitan Darul Minhaj halaman 50. Terbitan Darul Minhaj. Jadi ada berapa versi, berapa cetakan. Ada yang pakai Darul Kutub Al Ilmiah Beirut. Ada yang terbitan Darul Kutub Al Islamiyah Jakarta. Ada yang pakai terbitan Darul Minhaj. Jadi isinya sih sama. Ya. Nah ini kalau enggak ini geseran aja biar yang belakangan saya punya. Pasti terbatas. Kurang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Salawat dan salam semoga tercurah. Salawat itu maksudnya rahmat. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala, salawat itu maknanya rahmat. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad, atas keluarganya semuanya. Dan urutan ini kita sebutnya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Sebab Allah menyebut kalimat salawat dulu, baru kalimat salam. Kadang-kadang sekarang kita mendengar ada orang kalau jadi MC nyebutnya salam dan salawat biar keren gitu. Padahal itu membalik ya. Sebenarnya harusnya salawat dulu baru salam. Jadi jangan salam dan salawat, karena kalau udah salam dan salawat berarti dia membalik, yang harusnya di depan ditaruh di belakang gitu ya. Amma ba'du, adapun sesudah itu, wala'allaka taqul, barangkali engkau berkata. Wala'allaka taqul, barangkali engkau berkata. Ini Imam Ghazali biasa kalau dalam kitab-kitabnya begini, dia suka menggunakan metode dialog. Dia yang nanya atau dia ngomong, kemudian dia komentari. Hadhil ayatul lati awrattaha fil qismi tsani tashtamilu ala asnafin mukhtalifatin minal ulumi wal a'mal. Hadhil ayat-ayat ini, hadhil ayatul lati yang awrattaha engkau datangkan, engkau sebutkan, fil qismi tsani di bagian kedua. Bagian kedua itu maksudnya adalah dalam kitab Jawahirul Quran. Jadi kitab ini sebenarnya adalah bagian ketiga dari kitab Jawahirul Quran. Jadi memang urutannya itu ngaji kitab Jawahirul Quran dulu.
Jawahirul Quran itu ada 2 bab. Pertama menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, di bab kedua Imam Ghazali itu menyebutkan ratusan ayat di situ yang menjadi usul dalam Al-Quran lah kira-kira gitu. Nah kemudian cuma sebutkan saja. Kemudian ini bab ketiganya. Bab ketiganya masuk ke satu kitab khusus yang beliau kasih nama Al-Arba'in fi Usuluddin. Jadi katakan bahwa bagian kedua katanya, mungkin kamu nanya nih, ayat-ayat yang kamu datangkan di bagian kedua itu tashtamilu ala asnafin mukhtalifatin, mengandung, mencakup asnafin mukhtalifah, jadi macam-macam atau beragam, minal ulumi wal a'mali, ilmu-ilmu dan amal-amal. Jadi kalau terjemahan bebasnya, di dalam ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu mencakup berbagai ilmu dan berbagai amal, maksudnya gitu. Jadi dibahas tuh, ada ilmu ini, ada ilmu itu, macam-macam tuh. Di situ juga dibahas klasifikasi ilmu dalam kitab Jawahirul Quran. Ya. Kemudian ada amal juga. Kemudian fahal yumkinu, apakah mungkin? Imam Ghazali memperkirakan pertanyaan orang begitu. Fahal yumkin, apakah mungkin tamyizu maqasidiha, untuk kita membedakan, mengurai lagi lah kira-kira gitu, tujuan-tujuannya, maqasidnya, ya, wa syarhi jumaliha, dan menjelaskan secara global kesimpulannya, ya, yang ada tujuan. Jadi dalam kitab Jawahirul Quran itu disebutkan ada namanya maqasid. Ada ilmu ada maqasidnya, maqasidul ulum. Jadi tujuan ilmu ini apa? Kemudian itu masih global. Bagaimana kalau disyarah, syarah jumaliha. Jadi yang masih global disyarah, dijelaskan. Ini dijelaskan ala wajihin minat tafsil, secara lebih terperinci. Ya, gitu ya, ala wajihin, dengan jalan, dengan wajah, minat tafsil, secara terperinci, wat tahsil, dan bisa menghasilkan sesuatu. Jadi bukan cuma tafsil, tafsil itu diperinci, kedua tahsil, supaya kita bisa dapat sesuatu yang lebih lah, maksudnya, daripada apa yang dijelaskan sebelumnya. Yumkinut tafakkuru, yang mungkin atau yang bisa kita pikirkan. Jadi kita setelah kita dijelaskan, nanti dapat penjelasan lagi nih, kita bisa mikirin lagi. Fi kulli wahidin minha, pada masing-masing penjelasan itu, ya, masing-masing tujuannya, maqasidnya, ya, ala hiyaliha, ya, sesuai dengan apa, ya, helahnya, dengan apa ya istilahnya, ya, dengan cara-caranya lah gitu ya. Helah itu kalau dalam fikih kan mengalihkan masalah. Ya, jadi gimana caranya supaya kita bisa mikirin masalah yang dijelaskan ini. Nah, terus apalagi bukan hanya mikirin, wal ya'lamal insanu, dan agar orang-orang juga tahu. Ya, agar orang-orang itu tahu, ya, tafsila abwabis sa'adati, perincian bab-bab sa'adah, kebahagiaan. Jadi maksudnya bagaimana jalannya menuju kebahagiaan, fil ilmi wal amali, ya, dalam masalah ilmu dan amal. Ya, jadi kalau ini sebenarnya ada isyarat, ya, kalau kita pengen bahagia, ya kita harus punya ilmu dan amal. Dan kalau pengen bahagia dalam pandangan Islam, bahagia itu bukan hanya sifatnya materi, tapi juga ilmu dan amal. Ini kalau kita bisa ngaji pagi hari ini mestinya bahagia, gitu. Karena ini nikmat, gitu ya. Meskipun masih terbatas karena kondisi, ya, karena ruang dan sebagainya, tapi ini nikmat. Ya, mungkin ada orang yang saat ini pagi-pagi dia bahagia karena dapat duit banyak, karena makan enak sarapan. Kita bahagianya begini, meskipun sempit, meskipun panas, tapi ada kenikmatan yang mungkin orang lain tidak merasakan. Nah itu nanti lebih jauh di kimia usahadah lah kita bahas. Terus apa lagi? Wayatayassaru,
wa yatayassaru alaihi tahsilu mafatihiha, dan menjadi mudah bagi orang-orang itu, ya, untuk apa? Tahsilu mafatihiha, untuk mendapatkan kunci-kuncinya, ya, kunci kebahagiaan. Mafatih di situ mafatihus sa'adah, hanya kembali ke sa'adah. Jadi mudah. Kan kalau kita pengen bahagia ada kuncinya. Mana kuncinya? Mana caranya? Jadi nggak sembarangan. Kita pengen tahu kunci bahagia dengan apa? Di sini disebutkan oleh Ghazali bil mujahadati wat tafkir. Dengan mujahadah dan tafkir, dan cara berpikir. Mujahadah itu berjuang. Nah, jadi ini Imam Ghazali memperkirakan akan muncul pertanyaan kayak begini. Kira-kira gimana? Bisa nggak? Jadi kalau boleh dibilang mungkin ada pemikiran dari muridnya yang pengen nanya, kira-kira bisa nggak sih yang udah dijelasin sebelumnya diperinci lagi, kira-kira gitu. Fa'akulu, maka aku jawab, kata Imam Ghazali, na'am, ya, dzalika yumkin, itu bisa saja, boleh, gitu kata Imam Ghazali begitu. Jadi bisa nanti diperinci lagi, makanya dia nulis kitab ini. Fa'innahu yanqasimu jumalu maqasidiha ila ulumin wa a'malin. Karena dalam pembahasan itu, dalam bab kedua, yanqasimu jumalu maqasidiha, ya, secara umum tujuan yang dibahas di bab 2, bab sebelumnya bab 1 juga itu mencakup apa? Terbagi ulumin wa a'mal. Ada ilmu dan ada amal. Banyak ilmu, ada ulum, ada ilmu yang begitu banyak, ada amal yang begitu banyak. Ya, wal a'mal, nah, tanqasimu ila zahiratin wa batinatin. Nah, amal nanti dibagi lagi. Amal terbagi menjadi amal zahir dan amal batin. Jadi ada amal yang zahir, ya, nanti kayak sholat, ya, zakat, haji, baca Quran, itu amal zahir. Sedekah, ada amal batin. Dalam sholat juga ada aspek zahir, ada aspek batin. Aspek zahirnya kita ruku, kita sujud, itu zahir. Tapi aspek batinnya kita misalnya ya khusyuk, ya, hadir hati kita, nah itu aspek batin. Ya. Nah, terus wal batinah tanqasimu ila tazkiyatin wa tahliyah. Nah, yang batin nanti ada pembagian lagi. Yang batin terbagi lagi menjadi tazkiyah wa tahliyah. Tazkiyah itu penyucian diri, atau bahasa yang saya sebut di grup itu namanya takhalli. Takhalli itu membersihkan diri dari sifat yang tercela. Ya. Kita suka dengar istilah kholwat. Kholwat itu kan menyepi, ya, kosong, ya, mengosongkan diri. Atau dalam bahasa Arab ada kata untuk rumah kamar mandi. Kamar mandi itu bahasa Arabnya apa? Baitul khola. Nah, kita suka dengar sebutnya hammam, tapi ada juga yang nyebut baitul khola. Baitul khola itu artinya sebenarnya rumah kosong. Kenapa? Karena kalau ada yang orang di dalamnya nggak ada yang masuk. Jadi baitul khola itu rumah kosong. Karena apa? Dia memang kosong. Kalau ada orang, udah orang lain nggak bisa masuk. Jadi salam. Jadi kosong. Nah, kholwat. Nah, kemudian takholli itu mengosongkan. Mengosongkan apa? Mengosongkan hati, mengosongkan jiwa, diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Atau itu tadi yang disebut dengan tazkiyah istilahnya. Jadi ada takholli atau istilah lainnya tazkiyah. Makanya kita suka menyebut istilah tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs artinya menyucikan diri. Ya, menyucikan diri dari sifat-sifat yang tercela. Baru wa tahliyah. Tahliyah itu dari
D. Westernization dulu kan, baru Islamization. Itu sebenarnya sama konsepnya, asalnya tauhid. Dan gimana caranya Islamisasi? Dua langkah kan, alatas kan sebenarnya D. Westernisasi dulu. Jadi menghilangkan dulu tuh unsur-unsur Barat yang tidak sesuai dengan Islam, worldview-nya. Kemudian baru Islamisasi, masuk unsur-unsur yang Islam. Jadi memang pada tataran paradigma itu Islamisasinya alatas. Ya, jadi kalau kata Ustaz Ugi, Islamisasi ilmu alatas ya sebenarnya Islamisasi alim. Islamisasi ilmu itu mengislamkan alimnya, orangnya, supaya cara pandangnya itu benar. Jadi jangan kita bayangkan kalau Islamisasi ilmu itu nanti ada handphone Islami, pesawat Islami, gitu ya. Nanti handphone yang halal. Itu bukan itu salah kaprah memahami konsep Islamisasi. Ya. Oke, jadi ada tazkiyah, ada tahliyah. Nah sekarang fahiya arba'atu aqsamin. Nah itu semua ada 4 macam. Ya, amal-amal itu ada 4 macam. Ulum. Ya, jadi ya, maqasidnya ada 4 macam. Pertama ulum, yang pertama ilmu. Ya. Fa innahu yanqasimu ila fahiya arba'atu aqsam. Ulum ya. Pertama ilmu, wa a'malun zahiratun, yaitu amal yang zahir, amal-amal yang zahir. Maksudnya pembagian kitab ini nih Arba'in fi Usuluddin jadi 4 bagian. Pertama ilmu, kedua amal yang zahir, ketiga wa akhlaqun madmumatun, akhlak yang tercela, tajibu tazkiyatu anha, yang wajib kita sucikan diri kita darinya, ya. Wa akhlaqun mahmudatun tajibut tahliyatu biha, yang keempat adalah akhlak yang terpuji yang wajib kita menghias diri dengannya. Ini persis kayak Ihya. Sistematika penulisannya persis kayak Ihya. Cuma ini ringkas. Ihya itu kan bab pertama kan ilmu. Ya, kitabul ilmi. Ya, setelah kitabul ilmi masuk kitab kitabul ilmi itu masuk pembahasan adat, ibadat. Ya, ibadah. Habis ilmu itu kan akidah, terus ibadah, kemudian adat. Adat itu masuk pembahasan hal sehari-hari, wirid dan sebagainya. Kemudian bab ketiga al-muhlikah, hal-hal yang membinasakan. Yang keempat baru al-munjiyat, yang menyelamatkan. Nah, dalam kitab ini juga sebenarnya sama. Jadi dibahas ilmu dulu. Nah, khususnya nanti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah, yang fardhu ain. Kemudian baru nanti masuk ke amal. Karena kalau kita mau beramal harus ada landasan ilmu. Kalau beramal saja tidak ada landasan ilmunya ya rugi. Terus wa akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Ini yang suka saya ditanya sama teman-teman. Apa bedanya adab sama akhlak? Akhlak tuh ada yang tercela. Adab nggak ada. Ya, nggak ada adab yang tercela. Coba sebutin adab yang tercela, nggak ada. Misalnya makan, adab makan itu pakai tangan kanan, baca basmalah. Baca basmalah itu nggak tercela. Pakai tangan kanan itu nggak tercela. Terus makan yang dekat, itu benar. Itu adab. Makanya kalau orang yang melanggar, dia tidak disebut adabnya yang tercela, tapi orangnya yang disebut biadab. Dia tidak beradab. Tapi kalau akhlak memang ada akhlak yang tercela. Misalnya sombong, riya, ujub, hasad, suuzon, itu akhlak yang tercela. Tapi ada akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ya ikhlas, zuhud, qanaah. Nah, itu akhlak yang baik. Ya, jadi ada akhlak yang tercela harus kita jauhi. Ada akhlak yang terpuji wajib kita berhias dengan itu. Nah, jadi ini proses yang harus dijalani kalau kita pengen sampai kepada Allah. Wa kullu qismin yarji'u ila asyarati usulin. Masing-masing bagian ini akan kembali kepada 10 pokok. 10 usul. Nah, makanya namanya al-arba'in fi usuluddin. Ya, ada 40 masalah tentang pokok-pokok dasar ajaran agama. Jadi ilmu kembalinya ke 10 usul, amal ke 10 usul, akhlak madmumah ke 10 usul, terus akhlak mahmudah ke 10 usul. Ya. Jadi semuanya total ada 40 kitab. Sama Ihya juga 40 muatannya itu. Ya, ada 40. Wasmu hadzal qismi, nama bagian ini
Ya, maksudnya yang ketiga nih dari kitab Jawahirul Quran, ya, Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. 40 masalah ya, dalam atau tentang usuluddin, pokok-pokok ajaran agama. Gitu ya. Faman syaa ayyaktubahu mufradan falyaktub. Barang siapa yang ingin menulisnya terpisah sendiri, maka silakan dia tulis. Maksudnya jangan disatuin sama Jawahirul Quran, nggak apa-apa, boleh. Nah, oleh para pengkaji Imam Ghazali ini dianggap sebagai izin dari Imam Ghazali untuk menerbitkan karyanya dalam dua bentuk yang terpisah. Jadi Imam Ghazali membolehkan. Kan kalau dulu kita nggak dicetak kayak kita sekarang, murid-muridnya pada nulis. Imam Ghazali mencarah, murid-muridnya nulis. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kamu mau nulis sendiri, udah namain aja Arba'in fi Usuluddin. Yang pembahasan sebelumnya namanya Jawahirul Quran. Boleh gitu, nggak apa-apa. Jadi ini semacam izin dari Imam Ghazali, boleh. Kalau mau disatuin jadi lebih tebel. Jadi Jawahirul Quran digabung sama Arba'in. Itu bisa. Atau mau dipisah, nggak apa-apa. Ya. Fa'innahu yashmalu ala zubdati ulumil Quran. Karena dia juga mengandung butiran-butiran ilmu Al-Quran. Jadi udah mengandung itu semua. Jadi nggak apa-apa. Nah, makanya kita mulai aja langsung dari Arba'innya. Nanti kalau ada waktu, ini udah selesai, bisa kita mundur flashback ke Jawahirul Quran. Karena itu masuknya lebih ke teoritis, epistemologi tentang ilmu macam. Kalau ini biar kita lebih praktis, ya, dan kita lebih lebih enak lah, lebih sederhana, ya. Jadi memang banyak nanti kalau di dalam ini ada banyak, ada takdis. Oke, kita lanjut aja ya. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismul Awwal, bagian yang pertama, fi jumalil ulumi wa usuliha. Kalau dalam kitab yang ini fizzat langsung. Al-aslul awwal fizzat. Asal awal fizzat, asal yang pertama tentang zat. Al-Qismul Awwal, bagian pertama, fi jumalil ulum wa usuliha, tentang jumlah atau himpunan ilmu-ilmu dan usulnya dan pokok-pokoknya. Itu ada 10 pokok. Al-aslul awwal, asal yang pertama atau pokok ajaran yang pertama itu fizzat, tentang zat Allah maksudnya. Ya, zat Allah nanti berkaitan dengan sifat dan yang lain-lain. Apa? Fanaqulu, kami katakan di sini kata Imam Ghazali, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, alladzi ta'arrafa ila ibadihi, ya, alladzi ta'arrafa ila ibadihi, yang memperkenalkan dirinya, yang memperkenalkan dirinya ila ibadihi, kepada hamba-hambanya, ya, bi kitabihil munzal, melalui kitabnya yang diturunkan. Jadi ini yang sering disampaikan oleh Prof. Al-Atas, bahwa Islam itu agama wahyu. Jadi Allah memperkenalkan namanya lewat wahyu, bukan lewat musyawarah, ya, bukan lewat apa kalau di istilah Katolik apa namanya, konsili. Nah, kalau tradisi Katolik kan konsili, ya, ini Yesus ini Tuhan atau anak Tuhan atau siapa namanya. Tapi kalau kita, Allah sudah memperkenalkan diri lewat Al-Quran, innani anallah. Jadi nama Tuhan kita itu enggak prasangka, enggak tebak-tebakan. Ayo siapa namanya? Enggak. Emangnya tebak-tebak manggis gitu kan? Enggak. Tapi nama Allah sudah Allah langsung kenalkan, definitif. Innani anallah. Saya ini Allah. Udah. Jadi kita enggak punya apa namanya? Menduga-duga saja. Kita udah jelas Tuhan kita Allah. Makanya kalau ada orang-orang pluralis yang mengatakan Tuhannya sama, konsep Tuhannya beda. Tuhan kita udah jelas namanya, sedangkan agama lain punya konsep yang berbeda, namanya aja beda. Ya, ada yang namanya diputuskan lewat konsili, ada yang namanya mungkin sampai sehari ini masih misterius, nggak bisa disebut namanya. Jadi nggak sama. Jadi secara itu saja sudah beda. Sedangkan kita nggak punya kesulitan, karena Allah sendiri langsung memperkenalkan namanya. Itu makanya dikatakan Islam itu adalah agama wahyu, ya, revealed religion, karena memang semuanya bersumber wahyu.
alladzi ta'arrafa ila ibadihi, yang memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya di kitabihil munzal, ya, melalui kitabnya yang diturunkan, ala lisani nabiyil mursal, ya, melalui lisan nabinya yang diutus, yaitu Nabi Muhammad. Ya, dan kalau nabi sebelumnya ya sama, nabi yang diutus siapa? Nabi Adam. Semuanya sepakat bahwa Tuhannya itu Allah. Jadi ya makanya keimanan kepada Allah dan kepada nabi, ya, kalau sekarang konteksnya Nabi Muhammad, itu satu paket. Nggak bisa orang hanya percaya kepada Allah tapi dia nggak percaya sama Nabi Muhammad lalu dibilang Islam selamat, nggak bisa. Itu sebagaimana kita kenal Allah kalau nggak lihat Nabi Muhammad, nggak bisa. Makanya kalau dalam kitab Faisalut Tafriqah, Imam Ghazali itu menyebut yang dikatakan Faisalut Tafriqah. Faisal itu kan pemisah, pembeda, ya, pemisah, penegas gitu ya. Faisal, dia kata faslun, faslun itu kan pemisah. Faisalut Tafriqah, pemisah yang tafriqah yang membedakan bainal Islam wa zandaqah, antara golongan Islam dan orang zindik, ya, kafir dan sebagainya. Yang dimaksud Faisalut Tafriqah oleh Imam Ghazali siapa? Nabi Muhammad. Jadi dalam kitab itu Imam Ghazali menegaskan siapapun yang mendustai Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, dia kufur. Udah, nggak pakai apa? Nggak pakai alasan pokoknya dia Islam begini, nggak bisa, jelas. Itu salah kalau ada orang yang menyamakan orang yang beragama lain sebagai orang Islam. Ya, karena ini nggak cukup hanya percaya kepada Allah. Kadang-kadang kan orang itu kan suka berargumen dengan surat Al-Baqarah ayat 62. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan beramal soleh. Kata mereka itu di surat Al-Baqarah 62 nggak ada syarat keimanan kepada Nabi Muhammad katanya. Jadi akhirnya, jadi siapapun yang pasrah kepada Allah katanya mereka selamat. Padahal nggak begitu. Gimana kita tahu Allah kalau nggak lihat Nabi Muhammad? Nggak akan tahu. Makanya itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Bahkan kalau dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, Imam Ghazali jelas bilang bahwa keimanan kepada Nabi Muhammad, kekafiran Yahudi dan Nasrani itu mansus. Nasnya jelas. Ya, bukannya ijtihadi. Ya, udah sangat jelas nasnya. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Aneh kalau ada orang yang masih keberatan. Ya, kalau dianggap Yahudi nggak kafir, Nasrani nggak kafir, nggak gitu. Orang yang ngomong kafir itu Allah. Ya, masa kita tolak? Jadi Allah memperkenalkan dirinya lewat lisan Nabi Muhammad, ya, lewat Quran. Quran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau orang nggak percaya sama Nabi Muhammad, ya dia tetap kafir. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Itu ntar di buku saya yang baru tuh saya bahas itu. Saya jawab seorang kiai yang keberatan Yahudi dan Nasrani dianggap kafir, lalu dianggap Imam Ghazali itu mengajarkan pluralisme. Padahal kalau dibaca utuh kitab Faisalut Tafriqah, kalau dibaca dengan jujur tapi ya, itu kesimpulannya pasti beda. Ya. Bi annahu fi dzatihi wahidun, bahwa Allah itu zatnya esa. Ya. Dalam zatnya Allah esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ya. Zat Allah esa. Ya, enggak kayak kita. Kalau kita kan terbagi-bagi, terdiri dari beberapa unsur. Tubuh kita nih ada tubuh, ada darah, ada kulit, ada apa lagi, macam-macam lah dalam tubuh kita ini kan. Allah ya nggak kayak gitu. Allah jangan dibayangkan begitu. Allah zatnya saja esa, la syarika lah, tidak ada sekutu. Fardun la mithla lahu, ya, sendiri, tunggal, ya, tidak ada yang seperti dia. Somadun la dhidda lahu, tempat kita bergantung, ya, tidak ada yang tidak ada yang bisa menentangnya. Ya, jadi kita ya, hanya kepada Allah kita bergantung. Kita suka baca ya, surat favorit kita, Kulhu, ya, Kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Itu kan insyaallah hafal ya. Itu Allah, kita bergantung hanya kepada Allah, nggak pada yang lain. Mutawahhidun la niddalah, Allah juga ya esa, tunggal, sendiri, satu, tidak ada yang menyamainya. Itu usul yang pertama. Jadi kita harus meyakini tentang Allah begitu, zatnya Allah begitu, esa zatnya, esa sifatnya, esa af'alnya dan seterusnya.
Wa annahu qadimun. Dan ini keyakinan usul kita, Allah itu qadim. Qadim artinya apa qadim? Itu terusannya itu arti qadim tuh, la awwalalah. Qadim itu diartikan oleh Al-Ghazali, oleh para ulama agama, qadim itu la awwalalah, tidak ada awalnya. Kalau kita ada awalnya, ya. Saya awalnya tahun berapa? Ada. Antum tahun berapa? Ada. Allah jangan tanya. Makanya pertanyaan kepada Allah, kapan Allah ada, itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena tidak relevan untuk Allah. Kalau ada yang nanya, Allah kapan? Sejak kapan Allah itu ada? Itu pertanyaan bodoh. Karena itu pertanyaan yang salah. Ya, jadi untuk bertanya pun harus benar. Jadi qadim, Allah itu qadim. Qadim artinya kalau orang dulu Melayu nerjemah ini sedia. Kalau di kitab-kitab bahasa Melayu Allah qadim artinya sedia. Sifat qidam artinya sedia. Maksudnya udah ada. Sejak kapan? Ya, jangan ditanya sejak kapan karena memang la awal, tidak ada awal. Azaliyun. Apa itu azali? La bidayata lahu. Azali maknanya tidak ada permulaannya. Nama maknanya saling menguatkan. Jadi Allah itu adanya jangan disamakan seperti kita. Terus apa lagi? Mustamirul wujudi. Terus menerus ada. Kalau bahasa sederhananya apa? Bako. Bakin, kekal. Ya, Allah itu sifatnya bako, kekal. La akhiralahu. Enggak ada akhirnya. Kalau kita ada akhirnya. Kapan? Nggak tahu kapan. Ya. Antum mau duluan boleh, saya belakangan. Ya. Terus saya belakangan, antum duluan nggak apa-apa. Jadi bakok nih mustamirul wujud. Ada. Seterusnya ada, nggak pernah ada. Nggak boleh kita tanya Allah sampai kapan menjadi Allah. Nggak boleh karena Allah itu bakin, kekal. Allah itu bakok, akan selalu ada. Ya. Kiamat semuanya hancur, Allah tetap ada. Abadiyun. Abadiyun maknanya la nihayata lah. Abadi la nihayata. Tidak ada penghabisannya. Ya, jadi abadi artinya la nihaya. Tidak ada akhir, tidak ada penghabisannya. Kapan? Nggak tahu. Kalau kita nggak bisa. Kalau Allah ada, akan selalu ada. Qayyumun. Allah itu maha qayyum. Qayyum berdiri, maksudnya lan kita alahu, tidak pernah terputus. Ya, tidak pernah terputus, terus ada. Ya. Terus berdiri sendiri, terus mandiri. Kita nggak gitu. Kita sekarang lagi sehat. Ada kalanya kita sakit. Gitu kan? Sekarang kita paham. Kita ingat. Suatu hari kadang kita lupa. Jadi nggak selalu ada. Karena dulu kita nggak ada. Kalau masalah zat wujud kita dulu nggak ada. Kemudian ada, terus nanti nggak ada lagi, terus ada. Jadi itu ada inkitok namanya, terputus, ada fase, ada jeda. Kan manusia itu ngalamin 2 kali mati, 2 kali hidup. Cuma mati duluan, baru hidup. Hitungnya gitu, jangan hidup mati, enak koruptor, nggak dihukum nanti. Ya, tapi kalau kita mulainya dari mati, hidup. Karena Allah bilang gitu kan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Jadi pertama kita mati, nggak ada kan. Begitu kita ditiupkan ruh, hidup. Terus lahir ke alam dunia ini hidup yang pertama. Tsumma yumitukum, nanti mati yang kedua. Tsumma yuhyikum, kemudian hidup lagi. Tsumma ilaihi turja'un, udah nggak ada mati lagi. Jadi kita akan terus hidup selamanya, nggak akan mati. Setelah yang kedua. Ya. Tapi ada fase inkitok, terputus, ada mati, hidup. Kalau Allah nggak begitu. Daimun, ya, lam siroma lahu. Ya. Allah itu senantiasa ada. Ya, tidak ada sama insirom, inkitok sama maknanya. Tidak terputus, tidak ada jeda, tidak ada terpisah, ya, nggak bisa. Allah nggak begitu. Ya, Allah cuti kali gitu, nggak gitu. Ya, zatnya sementara hilang dulu, enggak. Ya, kalau Harun Masiku hilang, Allah enggak. Ya, tapi Allah akan terus ada sebagai Tuhan. Ya. Lam yazal, wala yazal, mausufan binu'util jalal. Ya, lam yazal, maksudnya lam yazal. Di sini ada 2, ada kalimat lam yazal, ada la yazal. Lam yazal maksudnya sebelum ada makhluk,
maupun sesudah ada makhluk. Allah itu mausufan binu'util jalal. Semuanya senantiasa bersifat dengan sifat-sifat keagungan. Ya, jadi waktu Allah belum menciptakan makhluk yang lain, Allah Tuhan. Nanti makhluk ada, Allah tetap Tuhan. Makhluk hancur semuanya, Allah tetap Tuhan. Nggak ada kurang apapun. Ya. La yaqdi alaihi bil inqidha tasarrubul amad wa inqiradul ajal. Ya. Jadi kalau terjemah bebasnya gini, tidak terputus gitu ya, oleh waktu, tidak bisa dipisahkan. La yaqdi alaihi. Jadi tasarrum di sini jadi fa'ilnya. Tasarrumul amad, keterputusan masa, inqiradul ajal, keterpisahan waktu, tidak memutuskan Allah. Jadi maksudnya Allah itu senantiasa ada. Jadi nggak bisa ada, kalau kita bisa ada putusnya, ya. Apalagi selain kita yang lain lah. Misalnya ada kayak misalnya rekaman bisa di pause dulu gitu kan ya. Ada rekaman jalan, kita pause dulu, nanti kita jalanin lagi. Kalau kita ada makhluk begitu, tapi kalau Allah enggak, Allah akan terus ada. Jadi nggak ada yang bisa menghentikan Allah, nggak ada yang bisa memutuskan wujud Allah. Selalu ada. Bal huwal awwalu wal akhir. Bahkan Allah itulah yang awal dan yang akhir. Ya, itu awal. Ya. Maksudnya Allah yang tidak ada awal. Sebelum Allah nggak ada apa-apa. Ya. Jadi nggak ada, Allah adanya sejak ini setelah ini. Nah, itu nanti kalau dalam konsep akidah nanti ada yang dianggap kalau namanya daur, tasalsul, itu nggak boleh terjadi. Ini diciptakan oleh ini, itu nggak bisa. Makanya nanti ditolak dengan sifat tadi kidam. Allah itu yang sedia sejak awal. Allah tidak ada awalnya. Wal akhir juga begitu. Orang-orang semua makhluk berakhir, Allah nggak ada. Allah akan terus ada. Akhir maknanya gitu. Wal zahir, Allah maha zahir, maha nampak. Apanya? Ya ciptaannya nampak. Kita bisa menyaksikan wujud Allah, zat Allah melalui alam. Jadi alam ini alamat adanya wujud Allah. Kalau kita mau melihat Allah secara langsung, nggak bisa. Itu penyakit orang materialisme. Itu keturunannya Bani Israel. Bani Israel itu kan materialisme. Ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Quran bilang gitu kan, kami tidak akan percaya kepadamu ya Musa sampai kami lihat Allah dengan mata kami. Itu kan materialis. Jadi seakan-akan Allah itu mau disamakan dengan benda yang bisa dilihat. Ya, itu nggak bisa. Jadi kita nggak begitu. Ya Allah zahir, lihat aja perhatikan aja alam. Buat kita perhatikan aja makhluk-makhluk Allah. Kalau kita memperhatikannya benar, kita akan sampai keyakinan bahwa nggak akan ada yang sia-sia. Subhana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia. Diciptakan apapun nggak ada yang sia-sia. Wal batin dan batin. Ya, batin lawanan zahir, tidak tampak. Ya zatnya nggak tampak sama kita. Mau dicari apa gimana juga nggak bisa. Ya, cari kemana-mana. Zat Allah kayak apa? Ya nggak bisa. Karena Allah nggak seperti itu. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah maha tahu segala